Perkenalkan, nama saya Zilan Umamidiana S. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kewirausahaan kuliner dalam mengembangkan bisnis tahu basoku di era digital. Bisnis yang saya punya adalah bisnis tahu baso, brandnya bernama Tahu Basoku, berdiri tahun 2024 dengan alamat Jalan Perintis Pasanggerahan, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Visi dari brand Tahu Basoku adalah kuliner lokal yang unggul, terpercaya, dan inovatif dalam menghadirkan produk olahan tahu berkualitas di pasar digital. Isinya adalah satu, menyediakan produk tahu baso yang lezat, higienis, dan aman dikonsumsi. 2. Mengembangkan pemasaran berbasis digital untuk menjangkau konsumen lebih luas. Target pasarnya adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, pecinta frozen food, dan camilan lokal. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Yang pertama adalah menyediakan produk kuliner berkualitas berupa tahu isi bakso yang lezat, higienis, dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan usaha mikro berbasis lokal yang mampu bersaing di pasar regional dan nasional melalui inovasi produk serta peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi digital sebagai media pemasaran dan distribusi untuk menjangkau konsumen lebih luas dan meningkatkan efisiensi usaha. Selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Yang kelima adalah menjadi pelaku UMKM yang adaptif dan kreatif dalam mengikuti tren kewirausahaan kuliner dan permintaan pasar yang terus berubah. Yang keenam adalah membangun merek Tahu Basoku sebagai brand lokal yang kuat dan dikenal karena cita rasa khas serta kualitas produknya. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yang kedua adalah pembuatan adonan bakso, yang ketiga adalah pengisian tahu, yang keempat pengukusan, yang kelima pendinginan dan pengemasan, yang keenam penyimpanan dan distribusi, yang ketujuh peralatan produksi, dan yang kedelapan standar sanitasi produksi. Inovasi yang dilakukan adalah pada aspek produk, Tahu Basoku tidak hanya menawarkan isi bakso dengan varian standar, tetapi juga mengembangkan beberapa varian baru yang lebih menarik, seperti tahu baso pedas dengan isian sambal, tahu baso keju, dan tahu baso sayur sebagai alternatif sehat. Selain itu, produk Tahu Basoku dikembangkan dalam bentuk frozen food atau beku, yang memungkinkan konsumen menyimpan produk lebih lama tanpa pengawet, sekaligus tetap mempertahankan kualitas rasa dan teksturnya. Selanjutnya adalah inovasi dalam pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Seperti Tahu Basoku itu mempunyai Instagram yaitu @tahubasoku, serta WhatsApp bisnis dan marketplace di Shopee bernama Tahu Baso Garut. Melalui konten visual yang menarik, testimoni pelanggan, serta strategi promosi digital seperti diskon serta giveaway, Tahu Basoku mampu membangun kedekatan dengan pelanggan dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Pertama, dari sisi produksi, Tahu Basoku menggunakan beberapa peralatan berbasis teknologi sederhana untuk mendukung proses produksi yang lebih higienis dan efisien. Alat-alat tersebut antara lain adalah vacuum sealer untuk pengemasan produk frozen. Selanjutnya adalah mesin pengukus stainless untuk memastikan kematangan merata, serta freezer bersuhu stabil untuk menyimpan produk beku. Penggunaan vacuum sealer memungkinkan produk dikemas secara kedap udara sehingga tahan lebih lama tanpa bahan pengawet. Freezer yang digunakan juga membantu
menjaga kualitas produk, kesegaran produk sehingga sampai ke tangan konsumen tanpa cacat. Selanjutnya adalah sumber modal. Yang pertama adalah tentunya modal pribadi, yang kedua bantuan keluarga, yang ketiga peralatan usaha itu dari rumah sendiri, yang keempat adalah keuntungan usaha yang terus diputar kembali, yang kelima adalah rencana modal tambahan untuk kedepannya. Setelah itu adalah ringkasan model bisnis tahu basoku. Tahu basoku menerapkan model bisnis B2C atau business to customer, produksi rumahan dengan penjualan langsung dan digital. Fokusnya adalah menyediakan makanan siap santap dan frozen food yang praktis, higienis, terjangkau, dan bercita rasa khas. Selanjutnya adalah elemen model bisnis. Yang pertama adalah segmen pelanggan, tentunya ibu rumah tangga, ibu muda, mahasiswa, pecinta camilan, dan orang yang gajinya itu 1-5 juta ke bawah. Yang kedua adalah nilai yang ditawarkan, produk tanpa pengawet, rasa yang menarik, kemasan yang higienis, rasa rumahan, serta kemudahan pemesanan yang dilakukan. Yang ketiga adalah saluran distribusi, langsung dari rumah produksi, media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta marketplace Shopee, dan layanan antar lokal atau COD. Yang keempat adalah hubungan pelanggan, tentunya adalah komunikasi responsif via digital, promo, loyalitas pelanggan, sistem pre-order. Yang kelima adalah pendapatan, penjualan produk siap makan dan frozen paket, tentunya untuk beberapa pelanggan khusus yang membeli lebih dari 20 pieces. Yang keempat adalah sumber daya utama, bahan baku alat produksi, tenaga kerja. Yang ketujuh adalah aktivitas, produksi promosi digital, pengemasan, pengiriman, serta inovasi yang dilakukan oleh tahu basoku. Yang kedelapan adalah kemitraan seperti supplier lokal, jasa pengiriman, percetakan. Yang kesembilan adalah struktur biaya seperti bahan baku, kemasan, alat operasional, serta promosi dan logistik. Model ini mendukung pertumbuhan UMKM secara efisien dan digital tanpa perlu modal besar atau tempat usaha yang besar. Selanjutnya adalah pemasaran dan sumber daya manusia dari tahu basoku. Pemasaran yang dilakukan oleh tahu basoku adalah menerapkan strategi pemasaran offline dan online secara terpadu. Kalau misalkan offline yaitu door to door dan tiap jual di warung sekitar. Kalau media sosial seperti Instagram bisa dilihat Instagramnya @tahubasoku. Digunakan sebagai etalase digital dan media interaksi antar pelanggan dan konsumen. Kalau di marketplace ada di Shopee yaitu tahu baso Garut, menjangkau konsumen lebih luas dengan pengiriman ekspedisi. Kalau WhatsApp bisnis, pemesanan katalog dan promo langsung dari pelanggan. Strategi promosi seperti diskon, bundling, giveaway. Selanjutnya adalah SDM atau sumber daya manusia. Usaha dikelola oleh saya sendiri sebagai pemilik dan dibantu oleh ibu saya sebagai tenaga produksi utama. Kolaborasi keluarga membantu efisiensi dan profesionalisme operasional. Kedepannya ada rencana untuk penambahan sumber daya manusia saat kapasitas meningkat. Selanjutnya adalah dampak bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pemberdayaan warung lokal sebagai mitra titip jual dan juga di pasar. Mendorong semangat wirausaha khususnya bagi anak muda, menyediakan makanan berkualitas dan higienis untuk masyarakat, serta potensi serapan tenaga kerja seiring pertumbuhan usaha. Kemungkinan saya juga akan merekrut SDM di kampung saya jika memang dibutuhkan.